Alhamdulillah, ikhwani rahimahullah. Mudah-mudahan majelis kita berada di Masjid Al-Ma'arifat. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita sebagaimana orang-orang yang Al-Ma'arifat kepadanya. Amin. Salawat dan salam kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bihi wa nafa'ana bihi. Wa amma al-ulumu asyariyatu wa hiya al-maqsudu bil bayani fa hiya mahmudatun kulluha walakin qad yaltabisu biha ma yudallu annaha syariyatun wa taqulu mahmumatun fatal masihullah mahmudatu wal mahmumati amal mahmudatu falha usulun wa furulun wa qaddamatun wa tamammimatun wa ya arba'atun sampun ketemu wa amal ulum syariatun anapun utawi kira-kira ilmu syariat wahya utawi ilmu syariat iku al-maksudatu iku kanten tuju kanten sejo bil bayani kelawan keterangane wahya mongko utawi ilmu syariat iku mahmudatun iku terpuji kulluha sakabehane ilmu syariat walakin tetapi ini qad yastabisu terkadang jadi serupa pihak lawan ilmu syariat ma apa barang yudhanu kang den nyono apa anha apa sak temene kang den nyono apa si man apa barang anha sak temene ma iku syariatan ing syariat wa takunu lan ono apa si syariat iku makmumatun iku makmumatan iku tercela batang kosimu mongko dadi kabagi apa si ilmu syariat ilal mahmudati maring ilmu syariat kang mahmudah kang terpuji wal makmumati lan kang tercela amal mahmudatu anapun utawi ilmu syariat kang terpuji falaha mongko iku tetep keduwe ilmu syariat kang terpuji usulun utawi ana pira-pira pokok wa furu'un lan pira-pira furu' cabang wa muqaddamatun lan pira-pira pendahuluan wa mutamammimatun lan pira-pira pelengkap wa hiya utawi ilmu syariat mahmudah iku arba'atu darbin iku ana papat darbin bagian. Nah, kita jelaskan di sini. Jadi ilmu syariat kemarin kan dijelaskan bahwa ilmu fardu itu dibagi menjadi dua. Ilmu fardu itu dibagi menjadi dua, ada yang syariat dan ada yang ghairu syar'i. Ada yang syariat dan ada yang tidak syariat. Nah, kemudian ilmu syariat itu sendiri yang dimaksud oleh Imam Ghazali, ilmu syariat yang di sini itu adalah ilmu yang mahmudah, ilmu yang terpuji. Semuanya pada dasarnya ilmu syariat itu semuanya terpuji. Tidak ada ilmu syariat itu yang tidak terpuji kalau mengikuti syariatnya Nabi. Kalau mengikuti syariatnya Nabi. Kalau mengikuti contohnya Nabi, kalau tidak para sahabat, atau gambarannya kita ini kan sudah tidak ada Nabi, sudah tidak ada sahabat, sudah tidak ada Nabi, maka kita pegangannya Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, kalau keluar dari empat ini, maka yang tadinya secara mutlak ilmu syariat itu mahmudah terpuji, kalau keluar dari kaidah ini maka dia bisa menjadi madmumah, bisa menjadi tercela. Dan kadang-kadang
itu dianggap syariat, padahal belum tentu syariat. Seperti ini tadi kita bahas masalah riba. Jadi sebelum di sini di training saya ya ini, jadi ada masalah riba, kan ada gerakan riba gitu sekarang ini, gerakan riba. Tapi ketika mereka ditanyakan riba itu apa sih? Terus yang namanya riba itu yang mana? Di posisi apa? Kemudian riba itu dengan pembagian dan perinciannya seperti apa? Karena tidak semua yang ada di bank itu semuanya mengandung riba. Bahkan muamalah kita, perdagangan kita, jual beli kita, bantingan kita, dan lain sebagainya itu jika muamalahnya keluar dari syariat agama Islam bisa menjadi riba. Nah, saya memberikan edukasi kalah ya ini akhirnya kasih itu pun bisa saya menjelaskan pulau. Nah, ini kan dianggap syariat bagi mereka. Padahal kalau dijelaskan lagi ternyata itu bukan syariat. Saya kira amalan. Saya senang amalan ini. Kul sumsan. Baca begitu, dibaca misalkan 1000. Sumsan. Awalnya itu yang harus kita tanyakan terlebih dahulu. Thariqah, ini thariqahnya apa dulu? Kemudian kalau sudah masuk di wilayah thariqah, insya Allah sudah titik saja. Kalau kita mau tanya sana, minggu kayaknya nanti menyinggung gitu. Nah, kita tanya dari thariqah mana dulu ini ceritanya. Udah, ini pola mengajar saya waktu itu tokoh nang gunung terus diparani Imam Hasan Asadi. Terus dikai minta kudu sukses kayak bocor bingung. Sen diguno kok mutasi utang. Saya paman yang kata gitu. Nah, ini kan kesannya kan syariat. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kesannya kan syariat. Tapi ketika dalam prakteknya kok ini tidak diajarkan, nah maka di situ tidak dikatakan syariat dan di situ tidak dikatakan mahmudah, tetapi mazmudah, tercela. Nah, bagaimana sekarang untuk bisa membedakan mana syariat yang mahmudah, mana syariat yang mazmumah, yang terpuji dan yang tercela? Untuk membedakan itu, kalau untuk ilmu syariat yang mahmudah itu ada 4 dasar. Yang pertama usul pokok-pokoknya, kemudian ada furu'nya, ada cabang-cabangnya, kemudian ada muqaddamahnya, kemudian ada mutarjimahnya. Oke, ada 4. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu usul. Al-Qarbul awal, utawi pembagian yang pertama. Al-usulu itu kira-kira pokok ilmu syariat. Wahya utawi al-usul iku arba'atun iku 4. Kitabullahi siji kitabi Allah azza wa jalla. Nomor 2 wa sunnatu Rasulillahi alaihi salam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 wa ijma'ul a'immah, kesepakatan para imam. Wa athar sahabat lan labete pinter-pinter sahabat. Wal ijma'u utawi ijma' iku aslun iku pokok min haitsu innahu saking sekirane sak temene ijma' ya dulu iku nuduhaken apa ijma' ala sunnati ing atase sunnah. Bahwa mongko utawi ijma' iku aslun iku pokok fit darajati salisati dalam darajat kan telu.
Pembagian yang pertama, ilmu syariat yang mahmudah adalah memiliki pokok-pokok dasar keilmuan atau usul. Wahia apa? Dan pokok-pokok dasar hukum syariat itu ada 4. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah rasul, kemudian isma'ul a'immah, yang keempat asarus sahabat. Asarus sahabat. Asar sahabat, bekas-bekasnya sahabat, peninggalan sahabat. Nah, peninggalan ini banyak. Nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi kalau tidak ada 4 ini, tidak ada 4 pokok ini, hati-hati. Jadi ilmu syariat yang mahmudah yang terpuji itu harus ada 4 pokok ini. Kitabullah, sunnah rasul, kemudian ijma', kemudian asarus sahabat. Asarus sahabat ini kan dulu di zaman para tabi'in, di zaman para a'immah. Kalau kita mau nyari asarus sahabat, wah kesulitan. Nah, sekarang makomnya para sahabat harus dibongkar ini apa ya? Nah, gitu. Nanti mulut-mulut kali bisa lihat. Ini patutnya kayak Al-Mubin. Selanjutnya beliau menjelaskan ijma a'immah. A'immah itu para imam madhab. Jadi a'immah itu para imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini para a'immah. Wal ijma'u aslun min haitsu innahu yadullu ala sunnah wa huwa aslun fi darajati salisah. Nah, ini tadi. Ijma' itu adalah pokok atau sendi dari segi yang dulu ala sunnah, petunjuk atas sunnah. Jadi dasar-dasarnya ijma' itu ada pada sunnahnya Rasul. Makanya ijma' tadi fi darajati salisan, di dalam derajat yang ketiga. Yang pertama kan kitabullah, kemudian sunnah Nabi, kemudian ijma'. Kita fi darajati salisan. Jadi ijma' ini sebagai ganti atau sebagai petunjuk dari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Yang menjelaskan hadis-hadis Nabi ini para a'immah, dan yang menjelaskan Al-Quran itu para a'immah. Kalau ada yang menjelaskan menurut saya, hemat saya, pendapat saya, mamanya ada orang yang begitu gitu, di dalam menjelaskan Al-Quran, di dalam menjelaskan hadisnya Nabi, maka dia keluar dari ijma'. Nah, ketika keluar dari ijma' ini nggak perlu diikuti. Jadi semua yang kita harus lakukan itu memang betul harus ada dasarnya. Jangan sampai tidak ada dasarnya. Kalau orang-orang tadi dasarnya itu gampang, manut, gandul, sarumi kiai. Alhamdulillah kalau selesai kiai, kalau diceluk ustaz. Nah, ini kok kiai ini. Sarumi. Itu kata guru-guru kami, termasuk guru saya. Jadi dalil untuk kita orang awam itu, ya guru kita itu sudah dalil. Karena kita nggak mungkin bisa menyebutkan dalil. Coba Pak Samsul, dalil sholat nomor Pak Samsul, lek hukum tak mau aku. Dalil sholat. Tapi sholat itu masjid,
Ngaten mawon. Kan biasanya teman-teman kita yang sebelah ini Pak Samsa, Ustaz Samsul, Ustaz Saiful gitu. Teman sebelah kita kan biasanya gaya gitu. Sidik-sidik dalil gitu. Dalil-dalil. Iki wae gitu tekan tamu. Itu sidik-sidik dalil. Ngeten mawon. Pak sampai lek ditakoni dalile. Mang takoni sampai larang-larang aku dalile apa? Wah, nggih. Lah nggih tentu ngono ya apa. Engko lek saumpamane dhekne bukti dalile mangrekam apa mancatet. Bener apa ora? Lah dalile sampean niku pun cekap gurune sampean. Engko lek sampean lek ra iso, kan wis duwe guru. Lah kok lagi ana wong anyar sampean ditakoni dalile bingung. Berarti sampean iki boten kiyat gondelan kanggo guru. Lagi sadar ya. Nggih, nggih. Allah jatuh sekali guru. Dan niki wau tamu niki wau ternyata tiang niki wau pun suwe derek kali Buya Aziz. Derek Buya Aziz barang ngerti foto kula dirangkul karo Buya Aziz dolan kene kula. Ya, Bu jane. Ya, Bu apa nih? Sampai ra tau rene aja. Kayak kebuka nih. Alhamdulillah ternyata ini dunia tak selebar daun kelor. Jadi ngoten nggih. Wa qadal asar, selanjutnya asar. Wa qadal asaru. Wa qadal itu kaya mengkono ijma al asaru utawi asare sahabat. Wa inna maqasa tamani al asaru aidan kalimane ya dulu ala sunnah. Iku duduaken apa si asar al sunnati ada sesuatu. Lianna sahabati karena saat temani sahabat radhiyallahu anhum qawa Allah meridani anhum saking sahabat qad syahadu iku teman-teman nakseni sapa sahabat al wahya ing temurune wahyu wa tanzila lan ing temurune Al-Qur'an wa adraku lan padha metuhi sapa sahabat biqara ini akwali kelawan pira-pira tondo utawi kelawan pira-pira petunjuki pira-pira keadaan biqara ini akwali kelawan pira-pira petunjuki pira-pira keadaan ma ing barang oba kang sirna apa simaan ghairihim saking sakliyane sahabat dia nunggu apa kahanane ma dia nunggu apa kahanane ma warubama lan terkadang la tahitu ora nemoni apa si asar al ibarati ing pira-pira ibarat bimaklar barang adroka kang nemoni apa si asar bil qarain lawan biro-biro petunjuk biro-biro keadaan. Nah, kita asar sahabat. Jadi bekasnya sahabat, peninggalan sahabat. Asar itu bisa disebut ngendikane sahabat. Asar itu bisa disebut dengan perilaku sahabat. Seperti sahabat Umar itu kan ngendikan ngeten, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hadi yadullu ala sunnah. Lah asar ini ngendikane sahabat Umar itu sudah termasuk sunnah. Kata isma wau kesepakatan para ulama yadullu ala sunnah itu sudah termasuk sunnah. Itu sudah termasuk ketetapan syariat. Kedudukannya isma dan kedudukan asar itu sudah bisa dibuat pegangan sebagai dalil. Kemudian makomnya sahabat atau peninggalan sahabat, pedang, seumpamanya kalau punya pedang atau piringnya sahabat atau piringnya Rasul itu gitu. Kemudian makomnya sahabat. Nah, makanya untuk yang ini, yang makom ini itu dihilangkan semua.
di oleh orang Wahabi. Makamnya sahabat itu dulu ini kayak apa itu kayak Hadramut itu. Jadi ada kubah-kubahnya. Jadi kayak ada rumah-rumahan. Ada kubahnya. Makom Sayyidina Ali, makom Habibul Fatimah itu semua ada namanya. Makomnya sahabat Abdurrahman bin Auf, makamnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semuanya itu ada namanya. Nah, ketika di Salih Husin dibantai oleh siapa itu si Saud yang bekerja sama dengan Muhammad Abdul Wahab dan didukung oleh dengan Israel, Amerika dan Inggris. Pada saat itu kalah kan pemerintahan Saddam Hussein ini, maka peninggalan para sahabat, asal sahabat ini semuanya dihancurkan, gitu? Semuanya dihancurkan. Dan bahkan pada saat itu hampir saja makam Nabi juga akan dihancurkan. Makam Nabi dan makamnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu mau dihancurkan. Tapi sebelum dihancurkan, ada salah satu ulama yang bersih pada saat itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau mereka dihancurkan, maka Saudi ini akan kena wabah dan bala. Nah, itu. Dan dia diperhitungkan, ulama ini juga diperhitungkan oleh ulama Nabi. Dan ternyata mereka juga takut gitu. Dengan keramat ya, gitu. Jadi mereka itu sebenarnya mengakui, hanya saja ini karena politik, karena ada kepentingan. Dihancurkan itu. Sama, ini diadopsi ke Indonesia. Peninggalan para wali, nama tilasnya para wali itu mau dihancurkan, dan senjata mereka ampuh, bid'ah, syirik, ya kan? Nah, ketika ada kata-kata bid'ah syirik sudah entek kuburan ini rata. Nanti tidak ada Sunan Kalijogo, tidak ada. Nah, kalau pemerintah ini dikuasai mereka, udah entek semuanya. Hati-hati, makanya para ulama bersepakat asal sahabat itu bisa dijadikan dalil dan itu sebagai kekuatan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ngeten toh, khairul qurun sebagai masa adalah qarni, masaku, yaitu para sahabat dan aku. Karena apa? Karena para sahabat itu melihat aku, melihat wahyu tadi. Qad syahadul wahya wa tanzila. Mereka ini melihat wahyu, turun wahyunya Allah itu. Ada malaikat Jibril seperti Abdullah bin Mas'ud. Tadi Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud yang Islamnya beliau itu karena melihat wahyu, selain melihat mukjizat Nabi, karena melihat mukjizat. Jadi ada kambing perempuan yang belum pernah hamil dan belum kawin, belum kawin. Ini jangan ini teh itu kawin. Di nama itu ditunari dari kajian Nabi langsung tempat susu gitu. Abdullah bin Mas'ud ini bukan manusia sembarangan. Ini bukan sihir. Kalau sihir tidak seperti ini. Singkatnya beliau masuk Islam dengan baik sekali. Bahkan beliau termasuk orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan jarum. Pertama kali sahabat yang membaca Al-Quran dengan jarum. Padahal postur beliau itu di antara sahabat, beliau itu paling kecil sendiri. Kakinya itu saking kecilnya ketika beliau ngambil batang arok, kayu arok untuk kayu siwak arok ini namanya arok siwak. Nah itu siwak itu mau diambil itu kena angin, beliau itu mau jatuh karena kena angin sepoi karena saking jilidnya.
Saya kecil ya loh kakinya, jadi itu nada tidak bisa. Nah, sahabat melihat mukjizatnya Rasul, turunnya Al-Quran, malaikat Jibril turun, Sayyidina Umar, para sahabat semuanya tahu, tapi bukan itu aslinya malaikat Jibril turun. Sayyidina Sinten Mas'ud tadi itu ketika kamu berani baca Quran, waktu itu surat Ar-Rahman, waktu itu surat Ar-Rahman yang turun. Nah, kamu berani baca surat Ar-Rahman ini di tengah-tengah kafir Quraisy itu. Kali ya Rasulullah, sahabat kecil padahal. Pas waktu itu semuanya kafir Quraisy itu leye-leye di sekitar Ka'bah. Jadi memang nampak enak leye-leye di situ karena nggak panas. Leye-leye di sebelah kalau matahari misalnya dari sana, leye-leyenya di sini ya, di Ka'bahnya. Leye-leyenya di sini. Nah, dia itu langsung berdiri baca surat Ar-Rahman. Nah, Abu Jahal langsung ngamuk. Oh, baiklah, ini silakan ditempel. Coba ditempel sini sama situ Abu Jahal. Abu Jahal itu kan sosok yang gede dulu. Abu Jahal itu kekar memang. Badannya kekar Abu Jahal. Kekar gede dulu, gelut menahan. Memang keluarga Nabi Quraisy itu memang gelut menahan. Gelut teman-teman itu menahan. Lah, niku tempelnya tetap belum nanti langsung munting nganti ini pecah. Tinggi tempelnya. Saking apa? Saking cilik itu masuk. Nah, langsung niki berdarah, mulutnya berdarah, telinganya berdarah, hidungnya juga keluar darah. Nangis. Pas madul ke Kanjeng Nabi, si malaikat Jibril ini ketawa. Malaikat Jibril ini ketawa. Malaikat Jibril, kenapa kau ketawa? Ibnu Mas'ud ini menangis. Kanjeng Nabi itu sampai berhenti kalau menangis. Kelarang-larang. Ngerti sinten? Sahabat Ibnu Mas'ud ini ditempel kali sinten? Nabi Nabi kula guyu niki mboten apa kula mboten mesake sinten? Adonis Mas'ud. Mengkila panjenengan kertos piyambak sebab kula guyu niki niku nalika bejan jenengan perang Badar. Belum ada perang Badar. Wong ini di Mekah kok. Belum hijrah kan? Madinah. Sudah disebutkan sama malaikat Jibril bahwa itu nanti ada perang Badar. Nah, ketika perang Badar ya tidak gentar. Kanjeng Nabi kasar sempurna. Malaikat Jibril kasarnya sempurna Kanjeng Nabi. Jadi perang Badar tidak ada masalah. Bahkan di dalam perang Badar itu dijelaskan oleh Ibnu Salim.